Shalom, welcome to Andreas DAB channel. Subscribe my channel and enjoy this video. Check this out. Okay guys, Lego. Selamat sore guys, ngabuburit lagi. Kali ini bakal OTW ke tempatnya Ayu. Hari Sabtu seperti biasa bakal ke acara Youth and Teens Impact Service. Tapi sebelum itu ini aku mau cari bunga buat Ayu. Bunga apa bang? Bunga ya, bunga itu bukan bunga bang ya. Flower. Ada acara apa mas? Ya nggak ada acara apa-apa. Kalau mau ngasih ya ngasih aja. Pengen banget ngasih bunga ke dia guys. Bunga kan gampang layu mas, mending kasih yang lain. Ya kasih yang lain juga iya, tapi bunga juga perlu guys. Meskipun dibilang gampang layu, sayang nanti uangnya kebuang, langsung rusak, mending barang yang awet. Barang juga iya, tapi bunga ini juga aku pengen beliin, gitu aja. Bener nggak? Kalau mau ngasih dan pengen ngasih ya kasih aja, nggak perlu pertimbangan ini itu sih. Semoga nggak ramai ini. Selain juga harus pengennya cepet-cepet, tapi harus mampir juga. In the name of Jesus. Jalanan lancar, kita lewat jalur dalam aja guys nanti. Kita cari jalan yang nyelip-nyelip aja nanti, jalan tikus. Jalur utama pasti ramai guys. Nanti random ya guys ngobrolnya. Ini sekalian aku cerita buat yang ngikuti Instagramku andreas.dap. Sebulan lebih yang lalu guys, itu aku nggak aktif. Instagramnya itu non aktif. Kenapa? Nggak tahu. Intinya dinonaktifkan dari pihak Instagram. Awalnya aku kira ke hack. Dan sedih gitu guys, bukan karena followernya ya, followernya juga gak seberapa kalau dibandingin sama yang lain. Bukan karena followernya, tapi karena memori, galeri, feed yang sudah ada di situ, yang disusunnya tuh nggak sembarangan gitu loh guys. Tiap momen berharga terabadikan di situ, terupload, disusun rapi dengan caption yang juga precious juga. Nggak sekedar caption yang ngasal, meskipun ada yang nyantai-nyantai, tapi banyak dari kenangan-kenangan itu, galeri itu yang penting-penting. Untuk mengulangnya per tanggalnya kan nggak bisa diulang guys, karena udah lewat tanggalnya, bener nggak? Lebih sedih ketika memikirkan galeri itu hilang guys, dibandingin sama followernya. Karena postingannya udah lumayan 500-an kayaknya. Jadi 500-an postingan dengan tanggal uploadnya tuh yang penting-penting, banyak yang penting guys. Jadi sedih banget ketika itu hilang, tiba-tiba nonaktif, nggak tahu kenapa. Entah ada yang report aku, nggak suka sama kontenku, nggak suka sama postinganku atau gimana ya. Tapi aku nggak mau berpikir ke situ. Yang pasti intinya sama pihak Instagram dinonaktifkan dan sedih banget. Hal ini juga dialami ternyata sama orang lain guys. Tiba-tiba nggak tahu kenapa juga ya, akunnya tuh bisa dimaling orang gitu. Kalian mungkin tahu ya, salah satu dulu motovlogger Ones. Dia juga ngalami, tapi nggak tahu kasusnya dia sama punya aku kok enggak. Yang pasti punya aku ini tiba-tiba dinonaktifkan dan ya nggak ada apa-apanya sih. Aku nggak bisa buka yang pasti. Sedih banget di situ. Tadi udah aku jelasin sebabnya apa ya, karena memorinya guys, bukan karena followers dan sebagainya, tapi karena memori yang ada di situ kan nggak bisa diulang per tanggalnya itu, bener nggak? Kemudian cari pastinya tutorial untuk mengembalikannya, mengikuti salah satu yang tercantum di Google. Langsung aja aku ikutin, katanya harus ngajuin banding, kemudian nanti akan dapat email, dan di situ di email itu akan diminta nih verifikasi untuk memfoto diri kita yang tampak wajah, badan, dan kedua tangan kita memegang kertas bertuliskan nama akun dan nama lengkapnya beserta kode yang tercantumkan di email dari Instagram itu guys. Dari Facebook sih, kan Instagram miliknya Facebook ya. Facebook bakal ngasih kode berapa digit aku agak lupa, kalau nggak salah 6 digit atau malah 5 digit itu, agak
agak lupa sih. Intinya begitu, difoto dengan memegang kertas yang bertuliskan itu tadi guys, nama akun, nama lengkap, dan kode dari Facebook. Jadi difoto lalu dibales di email itu. Katanya di tutorial itu balesannya tuh maksimal 3 hari. Jadi biasanya 2 dan 3 hari gitu. Kalau lebih 3 hari nggak dapat balesan, artinya ya memang nggak bisa balik akun kita, nggak bisa aktif kembali. AK atau IK, AKA non aktif selamanya. Sedih banget kalau seperti itu. Jadi 3 hari nggak dapat balasan dan sudah pasrah guys. Sedih, beberapa hari sedih. Kemudian tapi ya dipikir-pikir ya ngapain juga ya di dramatisasi. Jadi direlain. Lalu ya udah relain aja. Ikhlasin, kemudian mencoba untuk berpikiran luas untuk memulai lagi dari nol. Ya, membuat postingan yang baru-baru lagi, kenangan yang baru lagi, cerita yang baru lagi, apapun itu guys. Udah mengambil keputusan di situ dan berjalan selama hampir 30 hari. Pas waktu itu juga pas puasa sih. Intinya dapat hikmah juga bahwa di masa-masa puasa itu ternyata aku malah diizinkan untuk nggak main Instagram, nggak main sosmed, karena ya sosmedku yang aktif tuh cuma Instagram sama YouTube. Jarang update status di WA, jarang buka Facebook. Jadi mohon maaf kalau yang di Facebook itu mengikuti atau menjadikan aku temen gitu ya. Maaf, banyak yang belum kuterima karena jarang banget buka Facebook guys. Seperti itu kronologinya, dan akhirnya nggak tahu setelah puasa berjalan tanpa main Instagram, tanpa buka sosmed. Tapi sempet sih aku bikin Instagram baru, bukan untuk main lagi karena nggak ada postingan sama sekali, tapi untuk memantau info kegerakan ya. Bener sih namanya kegerakan kalau di Youth and Teens Impact atau di gereja gitu. Daripada aku ketinggalan info dan updatean dari akun-akun yang penting, jadi aku terpaksa bikin akun baru yang adalah Andreas_DAP. Kalau yang official kan .dap, tapi ini aku buat akun baru _DAP. Jadi di situ aku buka, dan untuk sementara doang bukanya hanya untuk memantau info, hanya untuk memantau story dari akun-akun penting yang harus ku ikuti guys. Dan di situ ya udah aku biarin aja, nggak ada postingan, jarang banget juga melihat. Lalu berjalan sampai di tanggal puasa dari puasaku itu ya guys, itu selesai dan hampir sebulan, tepat banget itu 30 harian. Lalu iseng-iseng ku masukin password, nama, ditambahkan akun gitu. Kan sudah ada akun yang baru tuh, tapi aku iseng banget untuk menambahkan akun dengan mencoba memasukkan akunku yang lama, yang official ya. Dan gak diduga-duga, haleluya, puji Tuhan, seneng banget. Bisa guys, ternyata bisa masuk. Aku nggak ngecek emailnya sama sekali apakah dapat balasan dari Instagram atau enggak. Tapi waktu itu, hari itu bener-bener kayak tergerak untuk membuka akun itu kembali. Lalu ku coba masukin nama dan passwordnya, dan akhirnya tembus, bisa masuk. Akunnya sudah aktif dan nggak ada postingan yang hilang, nggak ada follower yang hilang, nggak ada yang lain-lain yang hilang atau yang berubah. Tetap sama, tetap dalam kondisi yang wah pokoknya membahagiakan lah. Hanya bisa bersyukur, hanya bisa ya terharu juga karena itu balik. Karena kenangan atau yang sudah tersimpan di situ tuh, fitnya tuh berharga banget. Ada kisahnya, ada momen-momen berharga yang itu tuh so precious lah buatku. Oke, mobilnya belok. Sabar bu, mau diseruduk metik nih. Serem. Begitu guys kabar dari Instagramku. Intinya ya puji Tuhan, haleluya, seneng banget Instagramnya balik dan sekarang bisa update lagi. Artinya ya akan gunain Instagramnya dengan lebih baik lagi, lebih positif lagi, dan yang pasti bisa menyenangkan dan menginspirasi kalian lah. So
ikuti juga ya akun Instagramku andreas.dap, itu Instagram yang official dan yang pertama, yang utama. Begitu guys, sedikit cerita dariku tentang baliknya Instagram yang nggak lain nggak bukan juga ada hikmahnya. Artinya ya sosmed itu bukan segalanya. Kalaupun itu hilang harus mengikhlaskan. Dan tujuannya hilang juga aku merasakan bahwa saat itu hilang sebelum puasa dan aku menjalani puasa tanpa main sosmed. Dan itu luar biasa banget, menyegarkan, nggak usah pusing-pusing melihat berita yang macem-macem, nggak usah pusing-pusing update ini itu, nggak usah pusing-pusing atau merasa sensi melihat postingan orang lain. Nah, ada yang kayak gitu nggak? Atau nggak usah menghabiskan waktu untuk scrolling, untuk nonton story, untuk lihat explore di Instagram, tapi gunakan waktu yang ada untuk sama keluarga, banyak-banyak ngobrol, komunikasi, quality time, banyak beribadah, banyak berdoa, banyak worship and praise. Ya seperti itu yang kulakuin dengan mengurangi menggunakan sosmed. Banyak banget kok hikmahnya guys. Dan ketika kita bisa melakukan itu, ternyata Tuhan tuh baik banget. Malah Instagramnya dibalikin tanpa ada yang kurang atau yang berubah atau yang hilang. Wow, luar biasa, seneng banget, bersyukur banget guys, bersyukur banget.